Presiden Amerika Serikat Donald Trump menutup United States Agency for International Development atau USAID. Penutupan USAID merupakan bagian dari skema penghematan anggaran pemerintahan Trump. Penutupan USAID tentunya akan berdampak bagi sejumlah negara termasuk Indonesia. Meski begitu, pemerintah RI melalui Kementerian Luar Negeri mengaku sudah melakukan persiapan terkait kebijakan Trump tersebut. Dan kita akan mengetahui seperti apa dampaknya penutupan USAID ini bagi Indonesia dan sebenarnya apa alasan utama di balik penutupan USAID oleh pemerintahan Trump. Kita akan membahasnya bersama Ketua Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Bapak Ahmad Hoirul Umam. Selamat siang, Pak Hoirul Umam. Selamat siang, Mbak Lia. Ya, terima kasih telah bergabung dengan CNN Indonesia News Hour. Dan kali ini USAID sudah ditutup oleh Presiden Trump. Dampak bagi Indonesia akan seperti apa, Pak Umam? Ya, memang skema penutupan USAID oleh executive order yang dikeluarkan oleh Donald Trump tentu akan memberikan dampak signifikan bukan hanya bagi Indonesia tetapi juga bagi kawasan Asia Tenggara dan juga kawasan di belahan dunia lainnya. Dalam konteks Indonesia cukup banyak program-program pemerintah yang juga mendapatkan kucuran dana, bantuan baik dalam konteks bagaimana kemudian dana segar itu diberikan termasuk juga capacity building di pemerintahan. Nah, oleh karena itu mulai dari aspek human resource development termasuk juga infrastruktur dan hal-hal yang terkait dengan konteks narasi-narasi penting terkait dengan bagaimana demokratisasi dan juga tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance bisa dijalankan di Indonesia. Dan ini impactnya akan cukup beragam termasuk di Asia Tenggara karena tahun lalu USAID sendiri mengalokasikan sekitar 860 juta US dollar untuk kawasan Asia Tenggara untuk berbagai program mulai dari untuk tuberkulosis kemudian peningkatan kualitas hidup manusia secara umum di kawasan Asia Tenggara yang terdiri atas 700 juta masyarakat ini. Nah, kalau misal kemudian ini dihentikan maka akan terjadi turbulensi cukup serius, akan ada banyak sekali program-program kemanusiaan yang akan terhenti dan impactnya adalah kualitas dari program-program pemerintahan terutama di negara-negara berkembang yang akan terbengkalai. Nah, ini yang seharusnya memang aspirasi dari banyak negara berkembang, pemerintahan Presiden Donald Trump termasuk juga masukan dari Elon Musk betul-betul bisa dikaji ulang supaya kemudian tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga kemudian memunculkan disrupsi yang sangat fundamental ke depan. Mbak Lia. Ya, artinya banyak sekali yang akan terbengkalai. Lalu apa yang seharusnya dilakukan pemerintah Indonesia terkait kebijakan untuk penutupan USAID ini, Mas Umam? Ya, dalam konteks pemerintahan Indonesia tentu ini akan memberikan double impact. Karena bagaimanapun juga per hari ini Indonesia sendiri menghadapi situasi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Juga sedang dilakukan pemangkasan anggaran sebagai bagian dari strategi efisiensi anggaran sehingga kemudian banyak kementerian lembaga juga sedang dilakukan rasionalisasi dalam konteks alokasi anggaran. Nah, ini yang kemudian tentu akan berdampak signifikan ketika kemudian anggaran internal dipangkas, kemudian bantuan-bantuan luar negeri terutama dari USAID juga dipangkas, maka praktis akan terjadi penurunan baik dalam konteks government spending maupun dalam konteks public consumption. Dan ini akan berdampak cukup serius terutama terkait dengan pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 ini. Nah, oleh karena itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah melakukan renegosiasi barangkali menjadi bagian dari aspirasi untuk bagaimana bantuan-bantuan itu bisa tetap dipertimbangkan untuk tetap dilanjutkan meskipun tentu kolaborasi dengan elemen-elemen di dalam pemerintahan termasuk di dalam konteks politik di Amerika perlu dilakukan. Karena tampaknya ada silang pendapat terutama di internal Amerika sendiri yang menilai bahwa USAID itu adalah bagian dari lembaga independen yang dirumuskan dalam formulasi yang disetujui oleh Kongres sehingga pembubaran USAID seharusnya tidak dilakukan secara inkonstitusional quote by quote
oleh executive order seorang presiden, tetapi harus didudukkan, dibicarakan secara kolektif dengan Kongres di Amerika Serikat. Nah, negara-negara berkembang, termasuk Indonesia melalui ASEAN, termasuk organisasi yang lain, barangkali bisa melakukan komunikasi untuk kemudian bisa merenegosiasi supaya langkah radikal ini bisa kemudian dimitigasi dengan baik. Artinya masih ada langkah renegosiasi yang seperti Anda sebutkan, tapi di luar Indonesia bagaimana Anda melihat dampak bagi negara-negara yang selama ini bisa dikatakan sangat terbantu begitu dengan USAID ini, Mas Umam? Iya, dampaknya sangat luar biasa. Kalau misalnya memang betul yang disampaikan oleh pemerintahan Trump, yang kemarin disampaikan juga oleh Elon Musk, bahwa dari sekitar 10.000 pekerja USAID dari Amerika yang ditempatkan di berbagai belahan dunia, kemudian akan dipangkas sangat luar biasa, tinggal 300 saja, maka impact-nya akan berdampak kemana-mana. Termasuk di Asia Tenggara, di beberapa negara Indo-China menjadi bagian dari keluarga besar ASEAN, seperti Kamboja, Laos, Myanmar, termasuk juga Vietnam, beberapa program kesehatan, terutama misalnya di Kamboja dan Laos, terkait dengan tuberkulosis, praktis akan terpangkas signifikan. Padahal mereka menghadapi penyebaran praktis sekitar 10.000 TBC hampir setiap tahun. Artinya jika kemudian ini dihentikan, maka akan terjadi efek domino dalam konteks kesehatan publik dan tentu akan berdampak signifikan terhadap kualitas tata kelola pemerintahan ke depan. Nah, ini yang kemudian menjadi cermin bahwa memang pengaruh Amerika Serikat pasca Perang Dunia Kedua memasuki Perang Dingin telah melakukan bagaimana kemudian konsolidasi kekuatan yang luar biasa. Tetapi begitu kemudian Amerika di bawah Trump menarik diri, sebenarnya sudah diingatkan oleh Henry Kissinger, oleh Fareed Zakaria, oleh tokoh-tokoh yang lain termasuk Joseph Nye, kalau ini terjadi, maka pengaruh global dari Amerika Serikat akan mengalami pengurangan, akan mengalami penyusutan. Dan ini akan menciptakan sebuah disrupsi baru karena memberikan ruang bagi kekuatan-kekuatan besar yang lain, terutama China dan juga Rusia, untuk kemudian mengambil alih pengaruh Amerika yang mengalami pelemahan ke depan. Nah, ini yang kemudian patut kita antisipasi bersama, karena dunia akan masuk dalam sebuah tata dunia baru yang syarat dengan ketidakpastian, yang syarat dengan situasi yang betul-betul disruptif ke depan. Mbak Lini. Baik, Mas Umam, Anda sebutkan tadi turbulensinya cukup serius, dan juga dampaknya sangat luas begitu, mulai dari penyakit tadi, kemudian juga para pekerjanya dan pengaruh Amerika yang berkurang. Tapi dalam pandangan Anda, apa sebenarnya alasan Trump dibaliknya dengan mengeluarkan kebijakan ini, Mas Umam? Ya, memang cukup spekulatif. Dalam konteks tertentu, basis argumentasi yang diajukan oleh Trump adalah pertama, efisiensi. Yang kedua, tudingan yang barangkali sangat kontroversial, bahwa USAID dianggap sebagai sebuah organisasi yang memfasilitasi sel-sel jaringan radikal dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian menjadi kontroversi yang ya pro dan kontra dalam konteks mereka yang setuju, karena langkah ini akan memberikan insentif keuangan yang luar biasa, di mana alokasi anggaran yang selama ini didistribusikan ke luar negeri kemudian bisa ditarik menjadi bagian dari kekuatan insentif finansial dalam ruang fiskal Amerika Serikat yang lebih besar. Tetapi dalam konteks yang lain, tentu penarikan ini akan memberikan dampak yang luar biasa, terutama bagi peran Amerika di tingkat politik internasional. Meskipun tidak semua, tetap Amerika tampaknya pilih kasih, ada kalkulasi strategis yang tetap dia jalankan, terutama misalnya bagaimana Amerika di bawah Trump tetap memberikan dukungan kepada Mesir misalnya. Mengapa? Ya karena memang Mesir adalah aliansi strategis bagi Amerika Serikat yang memiliki dampak terhadap stabilitas keamanan dan juga politik regional di Timur Tengah dan juga Afrika Utara. Nah, hal ini yang kemudian tampaknya dihitung betul secara cermat oleh Trump dengan narasi Make America Great Again, maka insentif finansial yang selama ini didistribusikan ke banyak penjuru dunia kemudian ditarik kembali sebagai bagian dari penguatan kekuatan fiskal internalnya,
tetapi kemudian tentu kalkulasi kepentingan strategisnya tetap diutamakan. Meskipun tidak semua, hanya di segmen-segmen tertentu, di kawasan-kawasan tertentu. Yang menjadi problem dan tantangan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dalam kalkulasi geopolitik strategis bagi Amerika, tidak dianggap atau tidak dipandang sebagai elemen kekuatan yang sangat signifikan, yang sangat strategis, sehingga kemudian ancaman pencabutan USAID di kawasan Asia Tenggara berpotensi besar dilakukan, dan ini menjadi tantangan bersama bagi kita semua. Ya, selain dari penarikan USAID ini, kita tahu juga sebelumnya Mas Umam bahwa ada beberapa kebijakan Trump yang bikin heboh dunia, seperti soal Gaza atau terusan Panama gitu. Sebenarnya menurut Anda posisi apa yang ingin ditunjukkan Trump pada kepemimpinannya kali ini? Ya, Trump dalam konteks ini sekali lagi mengkonfirmasi apa yang dulu mereka lakukan, yang dulu dia lakukan ketika masuk di periode pertama pemerintahan, yaitu dengan corak unilateral, dengan corak karakter kebijakan politik luar negeri yang bersifat realis. Artinya bahwa argumen-argumen dan juga kepentingan nasional itu menjadi titik utama dalam pengambilan keputusan, dalam pengambilan kebijakan. Nah, apa yang dilakukan saat ini adalah bagian dari penebalan, bahkan mitra-mitra strategis mereka, aliansi tradisional mereka, termasuk dari Kanada, dari Uni Eropa secara umum, juga dibuat dakdikduk penuh dengan ketidakpastian dan berpotensi kemudian terjadi clash dalam konteks kalkulasi kepentingan ekonomi politik ke depan. Bahkan keanggotaan Amerika Serikat di NATO saja berpotensi kemudian juga mengalami evaluasi di bawah kepemimpinan Trump. Nah, jika situasi ini kemudian terjadi, maka ini adalah sebuah penegasan sekali lagi bahwa Amerika di bawah Trump akan menjalankan langkah-langkah kebijakan politik luar negeri yang bersifat realis, yang mengedepankan national interest, tetapi kemudian melemahkan sisi-sisi cara pandang liberal dan juga elemen-elemen multilateralisme menjadi tidak begitu dipertimbangkan. Impact-nya, kalau Amerika kemudian melakukan ini, maka kemudian berpotensi menginisiasi kekuatan-kekuatan negara besar untuk juga melakukan langkah-langkah yang sifatnya unilateral. Jika langkah-langkah unilateral ini kemudian dilakukan, maka akan berpotensi bagaimana kemudian terjadi kompetisi yang semakin terbuka, akan terjadi potensi clash dalam konteks kepentingan antar negara ke depan. Kita berharap clash dalam konteks kepentingan itu tidak terjadi secara brutal, sehingga kemudian menciptakan instabilitas keamanan internasional ke depan. Kita berharap negara-negara besar yang memiliki impact sosial politik dan ekonomi yang besar selain Amerika Serikat tetap mempercayai cara pandang liberalisme, tetap mempercayai bagaimana kemudian forum-forum multilateralisme untuk memberikan kesejahteraan bersama, terutama mengadvokasi negara-negara berkembang supaya kemudian tetap ikut menjadi bagian dari dunia yang damai, yang harmonis, dan tidak kompetitif dalam konteks yang negatif. Mbak Lian. Baik, terima kasih Pak Umam. Tentu tadi dampaknya kita harapkan memang bisa diminimalisir dan juga terutama untuk Indonesia bisa mengantisipasi apapun dampak yang bisa Anda sebutkan tadi. Terima kasih Mas Umam atas bincang-bincangnya siang hari ini bersama CNN Indonesia News Hour. Sehat selalu, selamat siang.